Mereka mau nggak ya kalau aku minta tolong mereka untuk jadi narasumber buat video? Aku chat mereka deh. Alhamdulillah, Asa dan Sasa mau jadi narasumber dan mau tolong aku. Halo kakak, maaf mengganggu waktunya. Itu kenapa ya kak? Kak, saya di sini mau memberikan pertanyaan nih soal-soal tentang jenis-jenis benda hukum perdata. Nah, kalau kakak tahu tentang itu dan bisa menjawab, saya mau memberikan gift untuk kakak. Jenis-jenis ini benda ya. Jadi setahu aku ya, yang pertama itu kan ada benda yang berwujud. Jadi benda yang berwujud tuh benda yang dapat kita lihat langsung dan kita sentuh secara fisik. Nah, contohnya tuh kayak ada ini jam tangan yang aku pakai, sama ada ini handphone. Sedangkan kalau benda yang tidak berwujud itu benda yang tidak memiliki fisik, tetapi tetap memiliki nilai dan juga hak. Contohnya tuh hak cipta, terus merek dagang. Oke, aku sih taunya cuma itu ya. Kalau kakak, Kalau saya sih taunya benda bergerak. Nah, benda bergerak itu benda yang dapat dipindahkan. Contohnya kayak mobil, kursi, motor. Nah, itu kalau benda tidak bergerak itu benda yang tetap melekat pada tanah, yang nggak bisa digerakkan. Contohnya kayak rumah. Nah, itu yang saya tahu sih. oke, tadi kan kita lupa ya tentang perkenalan. Nah, kakak boleh kenalan dulu dengan kakak siapa? Oh iya, lupa. Aku Sasa dari Fakultas Hukum. Aku Marsa dari Fakultas Hukum. Oke, nah karena kakak udah bisa menjawab, saya punya gift untuk kakak. Kasih ya kak. Ada doang. Bagi Gimana ya kalau bagi? kasih ya kak. Iya, makasih kak. Karena kondisi lagi sulit, aku berniat menjual beberapa aset dan mencari investor untuk renovasi. Aset apa aja yang dijual? Seperti mesin kopi, meja, kursi, dan beberapa bangunan. Nah, tahu nggak guys, dari situ tuh kita bisa lihat contoh jenis benda dalam hukum loh. Oh, berarti dalam hukum tuh benda dibagikan berdasarkan sifatnya. Tepat sekali. Karena pembagian itu sangat berpengaruh terhadap kepemilikan dan juga perjanjian. Oh. Setelah memahami jenis benda yang dimiliki kafe tersebut, Rahma mulai mencari seseorang yang bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan usahanya. Aku lihat kafe kamu punya potensi yang bagus. Kalau kamu mau, aku akan berinvestasi untuk renovasi kafe ini. Investasi seperti apa? Investasi dana sebesar 10 juta untuk merenovasi
KP ini. Nanti keuntungannya kita bagi sesuai kesepakatan. Baiklah, yang lainnya bakalan dipakai untuk memperbaiki interior dan menambah fasilitas yang ada di KPI supaya bagus. Baik. Berarti kita sepakat untuk renovasi KP ini. Nah, pada bagian ini muncul yang disebut perjanjian. Perjanjian terjadi karena ada kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih karena suatu hal. Pada kasus ini, Indra bersedia untuk memberikan dana investasi dan Rahma juga menyetujui untuk menggunakan dana investasi tersebut untuk kebutuhan kafe sesuai kesepakatan yang mereka buat. Dari perjanjian itu, kemudian lahirlah perikatan. Artinya, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Indra memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan Rahma memiliki kewajiban menjalankan isi perjanjian tersebut. Semoga kafenya berkembang. Saksi. Notaris. Pihak 1 dan 2. Baik, jadi di sini kalian akan membuat sebuah perjanjian kerjasama investasi untuk renovasi kafe. Iya, Bu. Saya yang akan memberikan dana investasi untuk kafenya Rahma. Dan saya akan menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki kafe sesuai kesepakatan. Baik, karena kalian sudah saling sepakat, maka telah lahirlah sebuah perjanjian. Nah, dari perjanjian itu kemudian muncullah sebuah perikatan. Jadi, hubungan perikatan di sini, Bapak Indra memiliki kewajiban untuk menyerahkan dana investasi sebesar 10 juta rupiah dan juga memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sementara Ibu Ama memiliki hak dana investasi dan juga berkewajiban menggunakan dana tersebut untuk renovasi dan pengembangan kafe. Baik, setelah saya periksa, semua syarat sahnya sudah terpenuhi ya, karena sudah mencakup kesepakatan, kecakapan, objek perjanjiannya juga jelas, dan sebabnya juga halal. Silakan ditandatangani. Baik, silakan saksi diperiksa terlebih dahulu. Baik, saya kira perjanjiannya sudah selesai semua. Terima kasih. Many months later. Nah,
kok sudah 2 bulan, tetapi renovasinya masih belum berjalan sih. Halo Rahma, kok renovasinya belum berjalan? Padahal dananya sudah diberikan sejak 2 bulan lalu. Maaf, sampai sekarang aku belum bisa mengurus semuanya karena masih ada beberapa kendala. Tapi dalam kesepakatan kita, seharusnya renovasinya sudah berjalan sejak bulan lalu. Situasi seperti ini disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan ketika seseorang memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Dalam kasus ini, Rahma belum menjalankan kewajibannya untuk melakukan renovasi yang sudah disepakati. Karena itu, pihak lain dapat merasa dirugikan. Rahma, aku hanya ingin perjanjian yang sudah kita sepakati dijalankan dengan baik. Aku paham, aku akan bertanggung jawab dan menyelesaikan renovasi sesuai kesepakatan. Sebenarnya, aku mulai mencoba merenovasinya, tapi toko bahan bangunan yang aku bayar mengalami kebanjiran. Oh, jadi pengiriman bahannya tertunda ya? Ya, banyak barang yang rusak dan distribusinya terhambat. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah tetap disebut sebagai wanprestasi? Belum tentu ya teman-teman, karena keadaan memaksa ataupun force majeure adalah kondisi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan suatu perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Contohnya itu seperti bencana alam. Nah, teman-teman bisa dilihat kan dari cerita tadi itu bahwa hukum perdata itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, dalam membuat suatu perjanjian diperlukan adanya kejelasan, tanggung jawab, dan juga etikat baik dari semua pihak. Dalam memahami hukum, kita bisa lebih bijak dalam menjalankan hak dan kewajiban, dan juga bisa lebih memahami